Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, kelas 4D. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Jadi, kita praktik untuk membuat dari jurnal, buku besar, trial balance, kemudian ke laporan keuangannya. Untuk hari ini hanya sampai dari jurnal ke ini aja ya, ke trial balance-nya aja. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Kalau suara saya tidak jelas, mohon diberitahu ya. Baik, Bu. Oke, saya langsung saja sambil menunggu yang lain masuk. Ini saya harus approve banyak. Oke, langsung aja. Pertama, kita buat dulu chart of account-nya ya. Mungkin teman-teman masih ingat nih chart of account, yaitu daftar akun. Jadi, apa aja sih yang ada di dalam si perusahaan itu atau bank. Untuk kali ini kita bank ya. Nah, ada apa aja? Ada 5 ya. Ada aset, terus kewajiban ya, liabilities, apa lagi? Ekuitas. Ada yang bisa bantu, silakan. Aset, liabilities, equities, kemudian hari ini, gimana hari ini? Suara saya apa jelas? Maulida, Laporan arus kas, Ibu. em, ada ini ada komponen ya, ada aset, liabilities, equities, terus apa lagi? Laporan raba rugi, Ibu. Itu kan contoh-contoh ini ya, jenis-jenis laporan keuangan. Ada neraca, ada laporan arus kas. Nah, saya nanyainnya, akun-akunnya itu ada apa aja? Ada aset, liabilities, equities, terus apa lagi? Maaf Bu, expense? Iya, expense beban ya. Ya, Putri, bisa dibantu Putri? Satu lagi apa? Yang ada di laporan laba rugi, apa tuh? Akun apa? Ronaldo, akun apa yang ada di laporan laba rugi? Selain beban, Maaf, Bu. Pendapatan. ya pendapatan. Nah, saya sudah pernah share ke kalian di buku akuntansi perbankan ya yang teori tahun lalu, oh, teori di semester lalu.
Di sana ada chart of account. Coba saya pindahkan share-nya. Yang ini adalah buku akuntansi perbankan yang saya bagikan, yang kalian print maksud saya. Kalian print ya, sudah punya satu-satu yang kalian kerjakan itu semester lalu. Nah, kalian lihat di bagian bab kedua, di situ ada chart of account perbankan. Nah, jadi ini adalah kode-kode akun yang ada di perbankan, tapi tidak harus seperti ini, bisa berbeda penomorannya, tentunya tergantung sama bank itu sendiri pakainya seperti apa. Nah, kalau di sini di contohnya, 111 adalah K, 112 adalah Bank Indonesia Giro, 113 bank-bank lain. Hanya saja penyusunannya biasanya seperti ini, tapi penomorannya itu bisa berbeda, ya tergantung sama kebutuhannya bank. Tapi kalau yang kewajibannya, pakemnya adalah untuk yang kalau nomor awalnya ini angka 1, berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah kelompok aset. Ya, kalau kelompok 2, di sini nomor awalnya dia 2, berarti dia adalah kelompok kewajiban. Ya. Kemudian kalau kelompok 3 berarti dia modal, kelompok 4 berarti pendapatan, dan kelompok 5 berarti dia adalah expense. Ini di copy aja ya. Mohon diperhatikan teman-teman karena nanti saya minta kalian satu persatu untuk membuat Excel ini. Kayak di copy ke Excel. Sini seleksinya. Oke, dipindahin ya ke Excel seperti ini. Tadi yang debit kredit dihapus aja karena memang tidak penting untuk di sini. Nah, sudah seperti ini. Berarti sudah jadi nih daftar akunnya. Dinamain si Excelnya daftar akun. Kemudian setelah itu kita buat yang jurnal. Nah, untuk jurnal umum ini berarti kan kalau bentuk jurnal umum pertamanya apa dulu? Tanggal ya. Tanggal, kemudian keterangan atau nama akun, lalu setelah itu debit dan kredit. Nah, ini dirapikan sesuai nanti kan namanya biasanya panjang ya nama akunnya. Kita pakai Times New Roman saja. Kemudian dibuat tabel. Insert tabel. Ya, my table has headers. Oke. Kemudian setelah ini sudah jadi tabel. Nah, saya minta teman-teman buat bikin minimal 15 transaksi. Transaksi yang diperbankan ya, tidak boleh yang di perusahaan karena kita kan mata kuliahnya akuntansi perbankan. Jadi saya minta teman-teman bikin 15 transaksi perbankan. Saya kasih contoh, misalnya Indah membuka rekening giro dengan setoran awal 12 juta secara tunai. Kita asumsikan di sini dia tanggal 1 Juni 2025. Berarti akunnya apa?
Hana, Hana akunnya apa Hana? Kasnya bertambah atau berkurang? Kasnya bank bertambah atau berkurang? Ketika ada seseorang yang membuka rekening giro dengan membawa cash setoran awal 12 juta. Kasnya Bertambah, bank, Ibu. betul, kasnya bertambah ya. Kasnya bank bertambah sebesar 12 juta. Kemudian gironya, gironya Indah bertambah sebesar 12 juta. Semoga masih ingat ya, kenapa dia dikredit karena giro simpanan masyarakat, deposito, tabungan itu adalah utang bagi bank. Jadi dia bertambahnya atau saldo normalnya adalah dikredit. Ini kita rapikan. Oke, 1 Juni 2025. Kemudian kita bikin transaksi yang lain. Jadi ini masing-masing tiap orang pasti beda. Saya tidak mau satu orang dia copy file temennya yang udah selesai. Dia ya, soalnya pasti beda karena kalian bikin transaksinya masing-masing. Minimal 15 ya. 2 Juni 2025, Indah menyetor uang secara tunai sebesar 100 juta. Berarti kasnya bertambah, kemudian giro indahnya juga bertambah. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Di sini supaya pakai drop down, jadi kalian klik dulu ya, klik kolomnya seperti ini, kemudian klik data di menu data, lalu setelah klik menu data kalian pilih yang ini, data validation. Nah, setelah muncul ini pilihan data validation, kalian pilih list. Jadi nanti muncul list ya. Kemudian source-nya, diklik source di sini, lalu pindah ke daftar akun, lalu diselect sampai bawah. Oke, enter. Nah, nanti muncul di sini kas, udah ada kas, Giro Indah. Oh, ini ada warning karena di sini belum ada Giro Indah. Ya, baru Giro, belum ada anaknya lagi. Kita tambahin aja di bawahnya Giro Indah. Nomor akunnya karena dia anaknya Giro ya, kita tambahin aja 2211. Oke, Giro Indo sekarang udah ada. Klik, oke udah nggak ada kan. Nah, terus Indah menyetor uang secara tunai sebesar 10 juta ya. Kita tambahin di sini kas bertambah sebesar 10 juta. Lalu Giro Indah, Giro, Giro Indah sebesar 10 juta. Itu tanggal 2 Juni 2025. Kemudian kita bikin transaksi yang selanjutnya. Misalnya ada penerimaan bunga pinjaman. Penerimaan bunga pinjaman dari nasabah Andri sebesar 5 juta. Coba saya mau tanya. Hilda. Hilda, gimana transaksinya di sini? Pasangannya apa? Kalau transaksinya penerimaan bunga pinjaman dari Andri sebesar 5 juta. Jadi bank menerima ya. Berarti kasnya bank bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu. Bertambah, betul. Kas bertambah sebesar berapa, Hilda? 5 juta, 5 Bu. juta.
Itu 5 juta. Kalau pasangannya apa? Penerimaan bunga pinjaman. Berarti itu adalah pendapatan ya. Nah, pendapatan berarti pendapatan bunga kan. Coba kita lihat di, oh ini nggak bisa karena kata si, eh, menurut ini yang di daftar aku tuh nggak ada loh yang namanya pendapatan gitu. Jadi kita tambahin tuh, kita hapus, kita cari pendapatan, pendapatan bunga debitur. Ini cocok ya, pendapatan bunga debitur. Pendapatan bunga dari orang yang minjem. Pendapatan bunga debitur. Oke, 5 juta. Setelah itu, 4 Juni 2025, 4 Juni 2025. Mungkin ada pendapatan lain, pendapatan transfer, pendapatan administrasi transfer. Sebesar berapa? 50.000 misalnya. Berarti di sini kas bertambah, kemudian pasangannya adalah pendapatan komisi transfer. Pendapatan komisi transfer. Oke, ada jumlahnya adalah 50.000. Kalau misalnya kalian bikin transaksi dan nggak ada di sini, ya udah kalian tambahin aja ya. Lalu setelah itu, misalnya ada transaksinya adalah pembayaran gaji. Pembayaran gaji sebesar misalnya 60 juta misalnya. Tanggal 5 Juni 2025, 5 Juni 2025. Di sini gaji, bayaran gaji ya. Berarti kasnya kan berkurang. Kas berkurang. Kasnya di sini, sedangkan di sini adalah beban gaji. Oke, coba cari beban apa yang terus di sini? Biaya, biaya bunga, biaya asuransi. Ya, biaya gaji karyawan sebesar 60 juta. Nanti teman-teman transaksinya yang bervariasi ya. Jadi yang nanti bisa ngaruh ke aset, bisa ngaruh ke, ada buat penambahan asetnya, ada buat ngaruh ke kewajibannya. Kayak yang ini kan, ini ngaruh kan, ada asetnya, kemudian ada kewajiban. Lalu nanti kalian juga bikin yang ngaruh ke pendapatan sama ke beban juga. Ada pendapatannya, ada bebannya. Supaya nanti ketika bikin laporan keuangannya itu jelas ya ada gitu. Nanti diterusin aja ya. Ini kan karena waktunya juga sebentar. Saya kira teman-teman perlu bersiap-siap untuk ke kampus. Kita lanjut setelah jurnal umum apa? Ini nanti bikin ya kalian minimal 15. Di sini saya kasih contoh 5 aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Nah, untuk membuat buku besar, kita masuk ke di tabel, kita insert. Oke, sebentar. Salah. Oke, dari sini ya. Pertama kalian arahkan dulu kursornya ke sini, ke tabel, kemudian kalian pilih pivot tabel, from table atau range. Lalu kalian
Klik OK. Nanti muncul seperti ini, ada pivot table field seperti ini, lalu ada pivot tabel 2-nya yang kayak gini di sebelah kiri ya. Di sebelah kanannya pivot table field yang seperti ini, kalian klik untuk yang tanggal sama keterangan. Ya, setelah itu, ini saya perbesar. Setelah kalian pilih tanggal dan keterangan, kemudian kalian pilih di ini pivot table analyze yang di menu di atas. Kalian bisa lihat di sini ada pivot table analyze. Kemudian di sebelahnya ada design. Ya. Nah, ada menu desain di sebelah pivot table analyze. Kemudian dari menu desain ini nanti ada beberapa, ada pilihan subtotal, screen total, report layout, sama blank rows. Nah, teman-teman silakan pilih yang report layout, diklik kemudian show in tabular form. Nah, jadi ke samping kan, karena kan harusnya kalau buku besar ke samping ya, nggak drop down ke bawah gitu. Dia harus ke samping. Lalu setelah itu kalian pilih subtotal, setelah itu do not show subtotal, lalu ke report layout, kemudian pilih repeat all item tables. Nah, setelah jadi seperti ini kalian sesuaikan ukurannya. Kemudian, oh ininya lupa belum dinamain. Buku sheetnya adalah buku besar. Geser karena jurnal umum dulu baru bikin buku besar. Nah, setelah ini maka lanjut. Kita ini kan udah ada ya, tanggalnya udah ada, akunnya sudah ada, kurang debit kreditnya belum ada. Berarti masukin debitnya dicek, klik debit, klik kredit. Nah, tapi ini masih berantakan nih. Ya, belum ada titik komanya. Kita edit di sini di pilihan yang pivot table fields. Kalian pilih, ini nutupin banget. Kalian pilih yang sini, value field setting. And then kalian pilihan number format, number, kemudian kalian pengen tampilnya itu ada komanya, tapi tidak ada yang 00 setelah koma itu loh. Oke. Kemudian tinggal yang kreditnya ya. Yang kreditnya juga perlakukan hal yang sama. Kalian pilih number format, kemudian number, seperti itu. Oke. Nah, jadi lalu setelah ini belum selesai. Belum ada sumnya ya. Kalau misalnya untuk yang buku besar kan ada saldo di belakangnya, di sebelah sininya. Berarti kita mau tambah ini. Klik pivot table analyze. Di sini pivot table analyze. Lalu setelah itu klik yang field item and set, calculated field. Lalu kalian pilih setelah ini di sini tulis saja saldo. Saldo, lalu formulanya atau rumusnya adalah debit dikurangi kredit. Nah, setelah itu di oke. Nah, keluarkan saldonya. Nanti saldonya jadi kalau udah di total jadi 0. Tapi kan buku besar tidak seperti ini ya bentukannya. Buku besar kan kalau giro-giro semua, kas-kas semua, pendapatan-pendapatan semua, biaya-biaya semua. Nah, makanya kita rubah nih. Pengen tampil yang sesuai, jadi kas-kas doang, giro-giro doang gitu buku besarnya. Jadi kalian klik lagi di tabelnya biar muncul pilihan pivot table-nya. Lalu setelah itu klik pivot table, insert slicer, kemudian klik keterangan. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau misalnya pengen muncul biaya gaji karyawan, berarti klik aja. Nah, jadi udah langsung ya biaya gaji karyawan. Kemudian giro indah, kas.
pendapatan bunga debitur. Lalu pengen lihat buku besar pendapatan komisi transfer. Kalau transaksinya lebih banyak berarti lebih bagus ya. Supaya ada judulnya ya sama dengan B4. Di sini kita kasih ukuran yang lebih besar untuk judulnya. Oke, seperti itu. Ini ukurannya beda-beda ya tuh. Dia membesar, kemudian dia mengecil. Kita pengen bikin supaya ukurannya sama gitu semuanya, nggak rubah-rubah. Kita klik kanan, ya klik kanan, kemudian pilih pivot table options. Lalu di uncheck yang ini auto fit column width on update. Jadi dia nggak akan berubah-berubah sesuai dengan namanya. Jadi dia tetap tuh kayak gitu, nggak berubah lagi ukurannya. Nah, setelah ini kita bikin trial balance-nya atau neraca saldo. Kalian klik kanan di buku besar ini, move out copy, kemudian create copy, move to end. Oke, di sini dinamain aja neraca saldo. Nah, karena neraca saldo nggak kayak gini ya, kalian kasih judul di sini, neraca saldo. Terus juga di sini tanggalnya dihapus saja karena di neraca saldo kan nggak ada ya. Adanya seperti ini. Lalu pilih yang select all. Oke. Oke, udah hampir habis. Saya rasa itu teman-teman seperti itu ya untuk tampilannya. Jadi sudah ada neraca saldo, buku besar, jurnal umum, dan daftar akun. Silakan teman-teman buat minimal 15. Jadi kalau misalnya mau 30, itu boleh, silakan. Makin banyak sebenarnya makin bagus ya, karena nanti kelaporan keuangannya juga jadi enak dibacanya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Apa ada pertanyaan? Sambil saya absen saja kalau begitu. Di pause. Iya apa sih? Tadi saya udah nge-record kan? Coba saya stop share dulu ya.